Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Ikeda Eri Kusmayasa, NIM 2090221 433. Kelas BAM Desain Interior Malang. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan Soho Apartemen. Baik, saya mulai dari daftar isi. Dari bab 1 terdapat pendahuluan, bab 2 ada kajian literatur, bab 3 ada metode desain, bab 4 ada studi banding, dan yang terakhir bab 5 ada program interior. Berikutnya, latar belakang. Ruang publik yang mengambil kebijakan social distancing akan membutuhkan jarak antar individu yang berdampak pada kebutuhan ruang yang lebih luas. Sedangkan di rumah tangga, bagi pelaku kegiatan bekerja dari rumah akan membutuhkan strategi baru dalam penggunaan ruang, baik yang digunakan untuk mencegah penatan ataupun bekerja dalam jangka waktu lama. Berikutnya, bagaimana penerapan konsep Soho dalam sebuah apartemen menjadi alternatif. Dan yang kedua, mendesain apartemen yang sesuai dengan pekerjaan klien sebagai freelance animator 2 dimensi. Next, ada batasan desain. Batasan desain meliputi batasan ruang dan batasan aktivitas. Di batasan ruang terdapat luas unit area yang meliputi 100 meter persegi, tinggi dari bangunan sekitar 6 meter. Berikutnya, rumah tinggal berupa 1 unit apartemen. Dan yang terakhir adalah rumah memiliki area small office. Kemudian dari batasan civitas, ada civitas yang berusia 26 tahun. Berikutnya civitas dengan profesi sebagai freelance animator 2 dimensi. Berikutnya civitas dengan jenis kelamin perempuan. Dan yang terakhir adalah civitas menginginkan hunian dengan konsep yin yang. Berikutnya adalah batasan desain. Batasan desain meliputi batasan aktivitas yang terdiri dari kegiatan sehari-hari dan kegiatan bekerja. Dalam kegiatan sehari-hari meliputi beristirahat, sarapan, mandi, bekerja, menggambar, dan bersantai. Untuk kegiatan bekerja meliputi meeting dengan klien atau karyawan, melakukan editing gambar ke dalam bentuk animasi. Berikutnya ada tujuan desain. Tujuan desain ini meliputi penerapan konsep Soho dalam sebuah apartemen di era modern dengan tujuan untuk mengurangi keterbatasan lahan yang belakangan ini terjadi, di mana di perbatasan lahan ini mengakibatkan kenaikan harga lahan. Berikutnya ada penerapan konsep Soho ini yang bertujuan untuk lebih efektivitas dan efisiensi dalam bekerja bagi aktivitasnya, di mana kantor sebagai tempat bekerja menyentuh dengan rumah sebagai tempat tinggal. Berikutnya ada manfaat desain. Manfaat desain terdiri dari manfaat akademis dan manfaat ekonomis. Dari manfaat akademis ialah penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang berkepentingan, yang mana berguna untuk ilmu pengetahuan. Sedangkan dari manfaat ekonomis, masyarakat luas dapat memperluas wawasan dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang terkandung tanpa harus mengerti dengan detailing tentang arsitektur ataupun desain interior. Selanjutnya tentang tinjauan umum. Di tinjauan umum ini terdapat 3 pilihan, yaitu definisi apartemen, yang kedua tipe unit apartemen, dan yang terakhir adalah definisi Soho. Yang pertama terdapat definisi apartemen. Definisi apartemen menurut KKBI apartemen adalah tempat tinggal yang terdiri atas ruang duduk, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan sebagainya yang berada pada satu lantai bangunan, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, toko, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tipologi apartemen. Tipologi apartemen berdasarkan batasan desain yang ditentukan. Layout existing yang akan digunakan adalah sebuah 1 unit apartemen yang memiliki luasan 100 meter sampai 150 meter persegi. Bertipologi studio loft. Ada pula jenis apartemen dibagi berdasarkan tipe-tipenya sebagai berikut. Studio apartemen. Unit apartemen hanya memiliki 1 ruang. Ruang ini sifatnya multifungsi sebagai living room,
kamar tidur dan dapur yang semula terbuka tanpa partisi. Satu-satunya ruang yang terpisah biasanya hanya kamar mandi. Apartemen tipe studio relatif kecil, unit ini minimal 20-35 meter persegi. Berikutnya tentang comfortable studio apartemen. Apartemen comfortable adalah jenis apartemen yang memiliki ruang cukup besar dan dinding non-struktural sebagai pemisah yang dapat digunakan sebagai ruang tidur, ruang makan, ataupun ruang tengah. Apartemen jenis ini adalah apartemen yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam maintenance dan juga renovasinya, karena hampir semua furnitur dan juga partisi dinding dapat dibongkar pasang dengan mudah. Berikutnya ada studio loft apartemen. Apartemen ini memiliki plafon atau langit-langit yang cukup tinggi dan jendela yang besar dibanding tipe lainnya. Sekilas tampilannya seperti loteng, karena pada apartemen ini memiliki tambahan ruang setengah lantai yang dinamakan loft dan biasa digunakan untuk kamar tidur. Berikutnya tentang pengertian SOHO. Apa itu SOHO? SOHO merupakan singkatan dari Smart Office Home Office, yang jika diterjemahkan secara langsung bisa diartikan sebagai kantor kecil, hunian kecil, dan SOHO bisa diartikan sebagai apartemen hybrid yang menggabungkan fungsi hunian sekaligus tempat bekerja atau kantor. Tentang tinjauan profesi, kegiatan dan standar ruang gerak. Animator merupakan sebutan bagi seorang yang dimana kegiatannya mengedit atau mengubah bentuk gambar sketsa menjadi animasi 2 dimensi. Seorang animator memiliki peranan yang cukup besar dalam mewujudkan suatu karakter gambar, yang dimana mampu memberikan kesan tertentu pada setiap karakter yang dia animasikan. Berikutnya ada peralatan yang dibutuhkan oleh seorang animator. Yang pertama ada meja, kursi, sound card, flatbed 2 dimensi scanner, buku gambar, tab, komputer, dan green screen. Berikutnya ada tinjauan teori desain interior yang meliputi sirkulasi, program ruang, zonasi, elemen pembentuk ruang, elemen pelengkap ruang, utilitas, dan elemen warna. Berikutnya tentang tema. Dalam perancangan SOHO apartemen ini, saya mengambil tema monotikal, yang dimana memiliki artikulasi 2 tema dari monokrom dan tropikal, yang dimana membuat suatu ruangan menjadi lembut dan sejuk serta mendesain hunian seperti itu memerlukan kecerdikan dan mekanik yang memadai. Pada tema monokrom, saya mengambil dari penggunaan gradasi warna dari warna gelap menjadi warna terang, seperti hitam, abu-abu tua, abu-abu muda, dan putih. Pada tema tropikal, saya memasukkan elemen alam seperti penggunaan batu, penggunaan kayu, dan penambahan tanaman-tanaman pada setiap ruangnya. Berikutnya tentang konsep. Pada perancangan SOHO ini saya mengambil konsep yin yang. Konsep yin yang berarti konsep penggabungan 2 elemen menjadi satu sehingga mampu mewujudkan suatu nuansa yang baru pada rancangan ruangan interior, yang dimana penggabungan antara tema monokrom dan tropikal dengan proporsi pembagian yang seimbang, entah dalam media dinding ataupun media furnitur lainnya. Berikutnya tentang data klien. Klien saya ini bernama Nikoman Triana Putri, berusia 26 tahun, asal dari Kekeran Mengui, profesi sebagai freelancer video animator dan animator 2 dimensi, pendidikan S1 Sistem Informasi Stikom Bali, dan S2 Pasar Sarjana Isi dan Pasar. Berikut adalah denah lantai 1 dari SOHO apartemen yang saya rancang. Di lantai 1 ini meliputi living room, balkoni, kitchen, ruang makan, toilet umum, area green screen, area bekerja, dan tangga menuju kamar tidur dan ruang meeting. Berikutnya di denah lantai 2 meliputi kamar tidur klien, wardrobe atau tempat ganti, kamar mandi dalam, dan ruang meeting. Berikut adalah gambar 3 dimensi yang sudah saya rancang. Ini adalah terdapat pada bagian living room. Dan yang kedua ada pada bagian wardrobe atau ruang ganti,
Itu juga meliputi ruang makeup. Berikutnya ada ruang office atau ruang bekerja yang sangat sederhana dan tidak terlalu banyak elemen-elemen yang masuk pada ruang ini. Berikutnya ada area green screen untuk pengambilan video atau pengeditan wujud dari gambar sketsa menjadi dua dimensi. Berikutnya ada ruang meeting. Dan selanjutnya saya akan menampilkan video animasi tentang perancangan suhu apartemen saya. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan tentang rancangan suhu apartemen. Itu juga dengan video animasi yang saya buat. Jika ada salah kata, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Let this be our final song.